Salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberikan satu peluang yang indah ini untuk berwarcarna firman bersama-sama. Jadi pada saat ini sebelum kita memulakan perbincangan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini ya Bapa, kami memohon Roh Kudus-Mu berserta dengan kami, memimpin kami dalam perbincangan kami pada hari ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, pada hari ini kita akan membincangkan mengenai satu topik yang saya kira sangat familiar bagi kita semua. Dan topik kita adalah berkenaan dengan Sabat. Kenapa saya ingin membawakan topik ini? Karena saya melihat Sabat ini masih lagi mempunyai isu di dalam perspektif. Banyak orang yang masih lagi tidak mengetahui bagaimana perspektif yang baik. Bagaimana kita memberikan perspektif mengenai Sabat ini. Masih orang keliru tentang pemahaman yang sepatutnya mengenai Sabat. Apa tanggapan kita mengenai Sabat? Jadi seiring saya memulakan perbincangan kita, saya ingin membawa perhatian kita di dalam Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Dia bilang di sana, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Katanya, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Melihat kepada ayat ini saya percaya yang ini adalah satu perspektif yang diberikan oleh Yesus mengenai Sabat. Kata Yesus di sini, tanggapan kita akan hari Sabat adalah ini, dia bilang. Ini yang saya paham lah sekilas pandang daripada ayat ini. Hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi ini perspektif Yesus di sini. Tapi saya rasa ayat ini masih macam kalau pemahaman kita dia macam masih di atas air lagi, belum sampai ke dasar begitu. Macam perlu dibincangkan tentang apa sebenarnya yang coba dimaksudkan oleh Yesus di sini. Bagaimana itu Sabat itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dan inilah objektif perbincangan kita. Kita akan mengetahui, kita akan memahami lebih dalam lagi mengenai perspektif ini. Jadi bagi kamu ex-worthy, apa perspektif Yesus ini? Apa yang dia coba mungkin ingin sampaikan melalui ayat ini? Iya, saya melihat ada perspektif Yesus yang sangat penting di sini yang kita perlu tahu. Tapi saya percaya, sementara saya memberi pendapat, saya percaya rekan-rekan juga mempunyai pandangan terhadap ini. Bagi saya pada waktu ini, Yesus mempunyai perspektif yang sangatlah, kalau kita boleh katakan, entirely different daripada apa yang difikirkan oleh orang Farisi pada waktu itu. Sebab Yesus dikatakan, apa yang mereka buat itu salah. Sebab mereka melakukan sesuatu yang nampaknya melanggar hukum Sabat bagi orang Farisi pada waktu itu. Dan Yesus dalam ayat ini, dalam Markus 2 ayat 27 dan 28, sebenarnya Yesus sedang membetulkan perspektif mereka mengenai hari Sabat. Sebab mereka punya pemahaman mengenai hari Sabat itu tidaklah bersesuaian dengan apa yang dikatakan Yesus sendiri. Di sini kita melihat bahwa the Sabbath was made for men, ataupun hari Sabat itu adalah untuk manusia. Dan Tuhan adalah, anak Tuhan adalah yang memiliki hari Sabat itu. Dan dia tahu
apa yang harus dilakukan ataupun apa yang sepatutnya dilakukan pada hari Sabat, dan dia tahu apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang sebagai umat Kristen lah, kita sentiasa perlu fokus kepada yang apa yang patut dilakukan macam itu kan. Jadi pada waktu itu tradisi ataupun banyak perkara-perkara yang mengenai hari Sabat kan kena extend bah. Maksudnya banyak perkara-perkara yang dibenarkan untuk dilakukan sewaktu pada abad yang pertama. Nampaknya macam ada sedikit, kamu tahu, macam ada longgar-longgar sedikit begitu, boleh buat ini. Tidak macam yang dahulu kala. Pada sekitar mungkin lamalah waktu kita punya moyang-moyang yang lama sudah. Ya. Dan pada waktu itu sementara hari demi hari berlanjutan hinggalah abad yang pertama, nampaknya macam essence of the Sabat ataupun tujuan hari Sabat itu nampaknya semakin hilang. Dan sebenarnya pada hari Sabat rohani dan juga fisikal untuk kena resto ataupun untuk diperbarui sangat penting. Sebab hari Sabat adalah hari yang mana kita rehat. Dan saya percaya Yesus pada waktu itu memahami bahwa hari Sabat ini bukanlah sesuatu yang kita perlu menjadi pasif, orang bilang, ataupun tidak aktif. Tapi kita sentiasa perlu aktif. Aktif dengan apa? Dengan kita punya hubungan dengan Tuhan. Yaitu kita memerlukan physical dan juga secara rohaninya kita perlu diperbarui, terutama pada hari Sabat. Ya, sebab Yesus percaya bahwa hari Sabat itu adalah untuk manusia. Dan selepas itu Yesus pada waktu itu ingin membantu orang-orang yang tidak memahami tentang hari Sabat ini agar mereka memahami bahwa hari Sabat itu bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan ataupun sesuatu yang membuat seseorang itu terperangkap. Tapi Yesus mau membetulkan perspektif mereka karena Yesus mau membantu mereka memahami bahwa hari Sabat itu adalah hari yang patut dianggap sebagai hari yang sukacita, hari yang gembira, macam itu. Dan secara dasarnya Yesus mengatakan ini, membetulkan mereka bukan sebab Yesus tahu sahaja apa yang harus dilakukan, tapi karena Yesus adalah anak Tuhan yang memiliki hari Sabat. Ya, dialah Tuhan kepada Sabat. Terima kasih untuk pendapat itu. Saya sangat tertarik dengan poin yang di sana yang dikongsikan oleh saudara Eksworti tadi. Sepertinya kalau kita lihat di dalam konteks ini kan, time ini itu murid-murid petik gandum pada hari Sabat dan orang Farisi nampak dan mereka menegur mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Selepas itu Yesus mengaitkan dengan Daud yang masuk di bait suci di rumah Allah. Dan terus di sini Yesus sampaikan itu perspektif. Dia bilang hari Sabat ini untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Terus dia bilang dan Tuhan dan jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi bukan saja dia memberikan perspektif yang baru, tetapi dia kasih tahu siapa yang Tuhan atas hari Sabat itu. Jadi macam mana? Ada tambahan? Ya, macam mana tuh? Adakah ini bermaksud itu adalah hari Tuhan sendiri? Ya, Pastor. Macam ya, kamu lihat dia punya DP latar belakang yang itu yang disebut tadi oleh Chef Yunus. Tapi ada satu perkataan saya pikir kata kunci di sini untuk kita memahami ini juga. Ada satu hal di sini dalam ayat yang ke 24. Orang-orang Farisi itu bertanya kepada Yesus, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat.
tidak diperbolehkan. Kenapa mereka menggunakan perkataan itu tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, mungkin ini tidak kelihatan ini. Memetik gandum. Daripada mana itu memetik gandum itu tidak diperbolehkan. Ataupun melakukan sesuatu untuk mereka gunakan. Itu mungkin sehingga makan. Nampaknya ini daripada satu yang kita panggil oral tradition. Ataupun tradisi lisan yang mereka pass from generation to generation, sehinggalah mereka simpan itu dan mereka pass kepada generasi yang lainnya, dan itu tidak boleh diperbolehkan. Yesus mereka katakan, jadi menjadikan hari Sabat itu sebagai satu beban, satu beban di sana. Tetapi Yesus katakan, Yesus tidak menghalang pun murid-murid dia. Itu yang membuatkan orang-orang Farisi itu marah. Kenapa kamu rabi, kamu seorang guru, kenapa kamu tidak tegur murid kamu? Yesus katakan, yang dalam ayat yang ke-27 itu, hari Sabat dijadikan untuk manusia, untuk melayani manusia. Bukan manusia melayani hari Sabat, tetapi hari Sabat itu dijadikan untuk melayani manusia. Sebab memang itu yang diinginkan oleh Tuhan secara prinsipnya. Hari Sabat itu sepatutnya menjadi berkat kepada manusia dan bukan menjadi beban kepada manusia. Bila orang Farisi tidak suka itu, Yesus tahu itu dan dia katakan anak manusia, dan kamu tahu perkataan anak manusia itu adalah satu istilah Mesias sebenarnya. Istilah yang digunakan oleh Nabi Daniel dalam Daniel pasal yang ke-7. Sesiapa saja yang mendengar anak manusia ini mengetahui bahwa Yesus menggunakan term ketuhanan di sini. Istilah ketuhanan. Dan dia katakan anak manusia itu yang menjadikan hari Sabat ini adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia ada di sini. Dia ada di sini dan dia boleh lakukan apapun. Tetapi cerita itu sebenarnya tidak berhenti di sana. Kalau kamu lihat dalam pasal yang ketiga lagi, ayat 1 hingga ayat yang ke-5-6, hari Sabat juga isu dia. Dan Yesus menggunakan jika di sana ayat yang keempat, 3 ayat 4. Kalau kamu lihat 3 ayat 4, Yesus menggunakan istilah yang sama. Dia katakan diperbolehkan. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Dia bertanya kepada mereka. Sebab mereka katakan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi Yesus katakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Itu sengaja bertanya seperti itu sebab mereka sebenarnya mempunyai konsep tertentu, prinsip-prinsip tertentu bahwa kamu boleh buat ini, tetapi kamu tidak boleh buat ini. Tapi dalam keadaan tertentu terdesak, kamu boleh buat ini dan tidak boleh buat ini. Dan antaranya adalah menyelamatkan binatang yang jatuh ke dalam pit, ke dalam gaung. Pada hari Sabat pun, kenapa bukan manusia? Yesus katakan dia di sini dia coba elevate lagi fokus kepada ciptaan, the crown of creation itu, mahkota penciptaan Tuhan manusia, dan disembuhkan orang tersebut. So kita boleh melihat bagaimana Yesus deal dengan mereka untuk kembalikan perspektif itu bahwa hari Sabat itu bukanlah semata-mata untuk boleh ataupun tidak boleh pada hari Sabat. Sebenarnya mereka mempunyai intention yang baik. Orang-orang Farisi ini mempunyai intention yang baik. Sebagai mereka, apabila kita set aside semua yang mengganggu kita pada hari Sabat, maka kita boleh fokus pada hari Sabat. Itu adalah intensi yang baik sebenarnya. Jadi yang ini, hal yang kecil ini kita sudah set dia, boundary dia, kita tidak boleh buat itu, supaya kita boleh fokus kepada hari Sabat. Kita tidak boleh angkat ini, tidak boleh buat itu, tidak boleh berjalan jauh dia, supaya kita boleh fokus kepada hari Sabat. Sebab mereka memahami bahwa salah satu daripada dosa mereka dahulu sehingga menghantar mereka kepada perbudakan adalah sebab mereka melanggar hukum Tuhan, melanggar hari Sabat. Dan sekarang ini mereka katakan kita mesti keep the Sabbath because ini adalah tanda
perjanjian, the sign of the covenant. So mereka katakan, oke, untuk supaya kita boleh menyimpan ataupun memelihara hari Sabat ini sebaik-baiknya, kita harus set aside semua benda-benda yang kecil itu. Betul. Dan ini merupakan antara benda-benda yang kecil itu, dan benda-benda yang kecil itulah yang Yesus katakan, yang Yesus challenge di sini. Diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan. Mana satu yang lebih utama ini? Hukum itu ataupun manusia itu sendiri? Sangat setuju dengan apa yang telah diperbincangkan tadi. Dan kita boleh lihat di sini juga pada zaman kita sekarang, hari Sabat ini juga menjadi beban kepada kita. Beban kepada kita. Dan sebagian umat manusia menyatakan hari Sabat ini adalah beban. Tapi dalam Alkitab menyatakan ini bukan beban, this is gift from God, karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia. Dan oleh karena itu, sebab hari Sabat itu adalah milik anak Tuhan sendiri. Itu disebabkan manusia, Yesus berkata apabila dia menyatakan hari Sabat itu adalah untuk manusia dan bukan manusia itu untuk hari Sabat. Karena Tuhan memilikinya. Ya, saya sangat setuju bila kita mengatakan yang hari Sabat ini adalah sebagai satu hari di mana menjadi berkat bagi manusia. Itulah yang dimaksudkan bila Yesus katakan hari Sabat itu untuk manusia. Maksudnya hari Sabat itu adalah hari yang memberikan berkat untuk manusia. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Bolehkah saya katakan bahwa bukan manusia yang macam mana saya mau cakap nih, yang menyucikan hari Sabat itu, atau Sabat itu memang suci. Saya tidak pasti mengenai hal itu, Pastor. Bukan manusia untuk hari Sabat. Adakah itu berkaitan dengan bermacam-macam jenis peraturan yang disediakan oleh Farisi? Ya, tujuan Yesus mengatakan sedemikian adalah untuk mencabar pemahaman mereka mengenai hari Sabat. Sebab yang berlaku adalah, instead of menjadikan hari Sabat itu sebagai berkat, sebagai hari kenikmatan bagi mereka, mereka mau melayani ataupun mereka yang mau protect itu hari Sabat, bah. Oke, jadi bila Yesus mengatakan hari Sabat itu dijadikan untuk manusia, dia mau kembalikan prinsip asal ataupun tujuan asal hari Sabat tersebut. Sebab apa yang sudah berlaku setakat ini, selepas beberapa ratus tahun ini, mereka melihat hari Sabat itu sebagai manusia untuk hari Sabat. Seakan-akan manusia itu diciptakan disebabkan hari Sabat itu. Diciptakan untuk melihat kepada hari Sabat itu. Okay. Sebab kalau kita lihat dalam penciptaan, manusia diciptakan sebagai yang kita lihat dalam konteks itu juga dalam penciptaan itu. Manusia adalah the crown ataupun mahkota ciptaan dia. Lepas itu selesai penciptaan, baru dia berikan hari Sabat. Untuk apa? Untuk rehat. Rehat maksudnya bukan sebab Tuhan penat, tetapi untuk berhenti daripada aktiviti mereka. Manusia dengan Tuhan boleh menjalin hubungan yang baik, memberikan berkat kepada manusia itu sendiri. Itulah sebab dalam penciptaan itu Tuhan memberkati hari Sabat itu berhenti, sebab dia berhenti pada hari itu. Untuk apa? Untuk memberkati manusia. Tetapi apa yang berlaku dalam beberapa ratus tahun sehingga sampai ke zaman Yesus ini, manusia melihat bahwa manusia itu diciptakan untuk hari Sabat. Maksudnya mereka diciptakan untuk melayani hari Sabat. Bukan itu intention Tuhan. Manusia diciptakan untuk melayani Tuhan, bukan hari. Dan itu yang Yesus mau katakan di sini. Anak manusia itu di sini. Oke. Ya. Jadi ada macam-macam poin sudah yang kita dengar untuk soalan ini. Maksud itu Markus 2 ayat 27 dan 28. Jadi sekarang coba kita kasih tajam
lagi pemahaman kita. Macam kita kasih ringkas mengenai Markus 2 ayat 27 ayat 28 ini. Markus 2 ayat 27 dan 28 ini. Apa yang kita faham? Apa yang kita patut faham bila melihat ayat ini? Macam kita kasih nero lah dia ada lagi. Ya, kalau kita baca balik kepada ayat tersebut, yaitu ayat ke-27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, kan 28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Dan pada hari itu kita harus menghentikan segala pekerjaan hari-harian kita, aktiviti harian lah kan. Sebagai gantinya kita harus beribadah kepada Allah dan bersekutu dengannya supaya kita tetap sehat secara jasmani dan juga kuat serta segar secara rohani. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai dan juga 14 dikatakan di sana, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, seperti yang kita sudah hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata kosong. Nah, ini masalah omongan kosong ini. Ya. Ayat yang ke-14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang menyatakannya, dan ini adalah perkataan Tuhan sendiri yang terdapat dalam Yesaya 58 13 dan juga 14. Dan mereka yang mengabaikan prinsip hari Sabat ini menghancurkan dirinya sendiri. Dan juga kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, yaitu Sabaton, yang berartinya perhentian. Ya, perhentian. Dan ini adalah hari yang ke-7 dalam setiap minggu yang dipisahkan dari hari-hari yang lain oleh Taurat Musa sebagai hari untuk beristirahat dari segala pekerjaan yang biasa, seperti memberikan diri kita istirahat dan menyembah Allah. Dan ini terbukti dan terlihat yang hari Sabat ini adalah sangat penting untuk kita untuk praktik dalam kehidupan kita. Kesehatan secara jasmani dan juga kekuatan dalam kerohanian kita, seperti yang kita telah dengar sebentar tadi. Iya, daripada yang Hermanto katakan, saya masih boleh kaitkan dengan apa yang Pastor Gerard katakan. Kalau kita lihat di dalam masa penciptaan, Tuhan cipta manusia dulu, baru hari Sabat ada. Bukan hari Sabat dulu, baru manusia ada. Kalau hari Sabat dulu, baru manusia ada, maksudnya itu hari Sabat itu manusia ada, sebab ada itu hari Sabat. Tetapi disebabkan manusia yang duluan diciptakan, baru hari Sabat itu ada, sebab manusia itu di sana. Sebab itulah Tuhan katakan hari Sabat itu untuk manusia, hari kenikmatan, seperti yang Saudara Hermanto katakan. Jadi saya rasa ini pemahaman ini sangat penting lah untuk membantu kita mendapatkan perspektif yang baik mengenai manusia untuk hari Sabat dan bukan hari Sabat untuk manusia. Jadi kamu ada tambahan lagi? Saya kira
ayat ini sudah memberikan satu perspektif yang cukup kaya untuk kita bincangkan bersama. Ya, kadang-kadang hari Sabat ini apabila kita dalam hari Sabat, oleh karena tidak ada dibuat, oke, kita tidak ada terhindar daripada segala aktiviti harian kita dalam pekerjaan kita. Jadi sementara kita duduk bersembang sama-sama, masalahnya adalah kita bersembang dengan perkara-perkara duniawi, seperti yang dikatakan dalam ayat kita mengucapkan omongan-omongan kosong. Dan dalam ayat ini perkara tersebut tidak diperbolehkan. Jadi mungkin Pastor ada pencerahan mengenai dengan perkara tersebut. Yesaya 58, 13-14 yang di sana kita lihat. Kita lihat ayat dia dahulu lah, dia yang kita panggil conditional ataupun dia bersyarat. Kalau kamu, dan dalam bahasa Inggrisnya, if you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holiday, maksudnya kita tahu if you, kali kedua ada tulis katakan di sana, call the Sabbath a delight and the Lord's holiday honorable, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words, then dia katakan lalu you will find your joy in the Lord. I will cause you to ride in triumph on the height of the land and to feast on the inheritance of your father Jacob, for the mouth of the Lord has spoken. Now, dia ada conditional di sana kan. If you, kalau tidak buat hal-hal kamu sendiri, maka Tuhan akan memberkati kamu. Alright? Dan bila mereka tidak melakukan itu, maka berkat itu tidak datang. Alright? Dan bila dia lihat di sana, nampaknya mereka melakukan banyak hal seperti omongan kosong, buat bisnis sama mereka. Sebenarnya perkataan omong kosong itu di sini adalah yang some commentaries mengatakan itu dikaitkan dengan transaksi ataupun perniagaan ataupun perbincangan seperti itu juga termasuk yang itu, selain daripada berbual-bual hal-hal yang macam gosip dan sebagainya, hal-hal duniawi. Iya, idle talk orang bilang, yang tidak, yang orang bilang mencarut, hal-hal seperti itu. Ada orang melakukan sedemikian, dan di sini diberitahu oleh Yesaya bahwa bila kamu melakukan itu maka berkat Tuhan itu tidak datang kepadamu. Tetapi apabila kamu tidak melakukan hal-hal seperti itu dan menjadikan hari Sabat itu sebagai hari kenikmatan, hari Tuhan, dan di sini Tuhan dengan jelas mengatakan my holiday, itu adalah ada elemen masa di sana. Dan dengan jelas ini Tuhan mengatakan elemen masa di sini, hari Sabat itu adalah masa saya, masaku, bukan kamu punya, saya punya. Dan kalau Tuhan katakan kamu pelihara ini hari ini, sebab ini adalah masa saya, my time, my holiday, hariku, dan lalu berkat-berkat itu akan datang di sana. So itu Tuhan menahan berkatnya. So tapi kita telah pada hari ini kita mengatakan tidak diperbolehkan. Jadi apabila kita katakan tidak diperbolehkan, menjadikan kita macam kita berdosa pada hari Sabat. Of course to some extent, saya akan berhati-hati ini bercakap katakan sedemikian. To some extent apabila kita melakukan sedemikian, melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, kita merasa berdosa di sana. Alright? Dan probably ada reason lah kenapa kita rasa berdosa, sebab Tuhan sudah mengatakan seperti dalam buku Yesaya ini. Cuma saya pikir kita harus kembangkan itu daripada hanya menjadikan itu sangat sempit yang black and white. Kita harus melihat itu sebagai dalam konteks perjanjian, covenant of God. Bila kita lihat hari Sabat ini dalam konteks perjanjian, maka kita akan melihat bahwa apabila kamu obey Tuhan, menurut Tuhan, ada berkat ya. Apabila kamu tidak itu, maka berkat itu akan ditahan. Dan ini dalam konteks covenant, dalam Yesaya ini juga dalam konteks covenant sebenarnya. Dan yang kita lihat, apabila kita memelihara hari Sabat pada hari ini, tutur kata kita, perbuatan kita,
Saya pikir kita harus melihat itu dalam konteks perjanjian baru di sana. Apabila kita melakukan itu, maka mungkin berkat yang sepenuhnya mengenai hari Sabat itu tidak sampai kepada kita. Jadi kita perlu berpikir di dalam konteks New Covenant lah, seperti yang Ibrani katakan, ya. Jadi mungkin fokus bila melihat kepada hari Sabat, fokus kita memang sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab itu, seperti yang Pastor Jared katakan, itu adalah masa Tuhan. Masa kita untuk Tuhan. Dan itu, Sabat itu untuk kita. Jadi ini perspektif dia, hari kenikmatan, hari berkat. Bukannya hari yang membebankan karena kita tidak perlu buat itu ini, tapi ini adalah satu hari kenikmatan. Jadi di dalam hukum 10, saya rasa ini menjadi pegangan kita. Di dalam hukum 10 itu di pasal 20 ayat 8 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat misalnya. Jadi saya sangat tertarik dengan perkataan ingat itu di sana. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perkataan ingat itu saya kira sangat penuh makna itu di sana. Kenapa kita perlu menjadikan hari Sabat ini sebagai hari peringatan? Dan apa akan berlaku kalau kita lupa, kalau kita tidak ingat mengenai Sabat sebagai hari peringatan ini? Apa akan berlaku kalau kita tidak ingat? Dan kenapa kita perlu ingat? Jadi dua soalan inilah kita coba gabungkan pada masa ini. Saya cuma mau terfikir sesuatu. Mungkin kita boleh lanjutkan lagi. Kalaulah saya lupa sepiak hari jadi kan, berarti saya tidak tahu berapa umur saya pertama lah. Ya. Berapa umur saya dari segi legality pun mungkin ada problem ya. Berapa bila tarik lahir kau, tidak tahu bila tarik lahirnya dan sebagainya. So bila kita tidak tahu itu dan ada beberapa isu-isu ataupun ada beberapa komplikasi yang mungkin akan kita lalui. Bila yang sudah berkahwin itu lupa anniversary ataupun lupa tarik hari jadi yang penting dan tertentu, adalah barangkali komplikasi to some people. Tapi perkataan itu sendiri saya pikir kita harus lihatlah seperti yang kita lihat dalam hukum Tuhan. Apa maksudnya ingat? So, ada beberapa hal mengenai ingat ini. Biasanya kita pikir ingat itu disebabkan manusia mudah lupa. To some extent ya, itu mungkin betul. Itu mungkin satu hal yang perlu kita pertimbangkan juga. Manusia mudah lupa dan mereka lupa mengenai hari Sabat ini. Tetapi poin yang coba di-emphasize dalam hukum itu sebenarnya bukan semata-mata sebab manusia mudah lupa, kealpaan manusia, tetapi untuk membawa fikiran bangsa Israel itu first kepada penciptaan. Kepada penciptaan itu sebab dalam hukum yang keempat itu, dalam hukum 10 itu, antara yang Tuhan sebut di sana adalah sebab akulah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Sebab motivasi untuk ingat itu adalah itu. Memelihara dan ingat adalah itu. Satu lagi dalam ulangan pasal yang kelima, di sana juga sekali lagi disebut mengenai hari Sabat, bukan? Dan di sana motivasinya adalah sebab kamu adalah bangsa yang diperbudakan. Kamu adalah hamba di Mesir dan Tuhan telah menyelamatkan kamu. Dalam semua konteks itu kita melihat bahwa Tuhan, I am the Lord your God, aku adalah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar daripada Mesir, membawa keluar daripada perbudakan. Dan semua ini kita lihat judulnya mengingat yang itu. Mengingat itu. Tapi pada masa yang sama kita juga mengingat itu sebagai tanda. Dan dalam sepanjang kehidupan bangsa Israel, mereka mengetahui bahwa hari Sabat itu adalah tanda bahwa mereka adalah umat-umat perjanjian, people of the covenant. Okay, so Saya rasa banyak orang takut sekarang untuk gagal untuk menyimpan hari Sabat, sebab mereka memahami bahwa fokus untuk hari Sabat ini adalah sesuatu yang mereka
harus lakukan. Contohnya perkara-perkara yang macam yang dikatakan tadi, hitam putih, ini harus dilakukan. Ini tidak harus dilakukan. Jadi ada rasa macam force lah, begitu, macam dipaksa. Pada waktu Yesus mengatakan itu kepada orang Farisi itu, Yesus sebenarnya ingin mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah untuk semua, all, untuk semua humanity, bukan saja untuk mereka yang nampaknya adalah guru-guru yang tahu mengenai Sabat pada ketika itu. Sebab Yesus ingin memberitahu bahwa hari Sabat itu bukanlah sesuatu yang perlu dianggap sebagai hari yang dimana adalah hari yang menjadi beban. Sebab kalau kita meletakkan ataupun memikirkan hari Sabat itu adalah hari yang membebankan, itu adalah satu dosa. Dan saya percaya manusia pada ketika itu memikirkan hal yang sama. Ya. Jadi ada hitam dan putih. Dan Yesus juga ada emphasis dia, ada penekanan dia mengenai hari Sabat. Ya, mengenai hari Sabat. Dan apabila Yesus mengatakan hari Sabat itu adalah hari Tuhan, dan hari itu adalah hari yang ketujuh, Yesus ingin menekankan bahwa hari itu adalah satu-satunya hari Sabat. Tidak ada hari yang lain yang boleh dikatakan hari Sabat. Sebab Yesus ingin menekankan bahwa hari itu adalah hari yang suci. Bukan seperti hari yang lain, ya. Dan orang pada ketika ini saya percaya banyak yang hanya mengikut apa yang dikatakan oleh pihak atasan, tapi mereka mungkin tidak mempelajari lebih dalam mengenai Alkitab secara Biblia ataupun Alkitabiah, ya, secara biblical. Dan itu adalah sangat penting untuk kita mempelajari, ya, supaya kita bukan saja tahu untuk melakukan hitam dan putih karena kita diberitahu ini tidak boleh dilakukan, ini patut dilakukan, tapi kita harus mempelajari apa yang dimaksudkan Alkitab sendiri secara pribadi supaya kita lebih memahami dan kita lebih terbuka, kamu tahu, secara natural. Ini bagi saya dalam pikiran sebagai seorang yang menyimpan hari Sabat ataupun yang memahami bahwa Tuhan sudah menciptakan hari Sabat itu ataupun sudah memberikan hari Sabat itu sebagai hari perhentian, adalah untuk memikirkan apa yang saya boleh lakukan untuk hari Sabat, bukan apa yang saya tidak boleh lakukan. Begitu, macam dia ada sepertinya macam ada limit dari sana. Kalau saya tidak boleh lakukan ini, saya tidak boleh buat ini, saya tidak boleh buat itu. Tapi bagi saya apa yang penting adalah untuk memikirkan apa yang saya boleh lakukan. Sebab manusia ini bukan untuk menjaga itu Sabat, ya. Contoh ini hari Sabat, manusia di luar. Saya ingin menjaga ini hari Sabat. Tidak. Tapi hari Sabat yang kita pikirkan sebagai hari kenikmatan yang saya boleh buat ini pada hari ini. Hari ini saya boleh meluangkan masa dengan Tuhan, seperti itu. Macam yang kamu katakan tadi, macam yang Saudara Hermanto katakan, yang 5 hari sudah diciptakan dan pada hari ke-6 manusia diciptakan adalah untuk menjaga yang diciptakan sebelumnya. Dan pada hari yang ke-7 diberikan hari Sabat supaya manusia memperingati bahwa apa yang dikatakan Dr. Gerald tadi, Tuhan itu sebagai pencipta, sebagai creator, ada sebab dia di sana. Ya, jadi itu yang memotivasikan manusia dan manusia takut. Kepada soalan kamu tadi, takut adalah sebab mereka memahami bahwa hari Sabat ini adalah harus dilakukan dan menjadi kepaksaan, di mana untuk menerima salvation ataupun untuk mendapat keselamatan itu manusia harus buat ini. Dan itu bukan sesuatu yang menjadi saya melakukan ini sebab saya diselamatkan, tapi saya melakukan ini untuk diselamatkan, seperti itu pandangan saya. Saya juga apabila saya mendengar soalan Saudara Jeb tadi mengenai dengan ingatlah, saya ingat
ini adalah seperti kalau seorang meninggal dunia kan. Dan selepas beberapa kemudian si Anu dia bilang kalau kita cakap dia punya nama, kita ingat dia punya identitas. Dia ada orang baik, peramah dan sebagainya. Dan ini juga saya ingatlah dia bilang ini memperingatkan kita identiti Tuhan. Ya. Yaitu Tuhan itu adalah pencipta. Dan bagaimana keagungan Tuhan itu atas dunia ini apabila dia mencipta. Ya. Dan itulah sebabnya diletak di sana, remember that Tuhan itu adalah pencipta yang agung. Ya, saya sangat terharu lah mendengar perbincangan ini, yang mendengar segala poin yang kamu berikan untuk sama-sama kita menjawab setiap persoalan itu tadi. Dan saya setuju mengenai satu perkara yang kadang-kadang orang takut bila hari Sabat itu tiba. Takut kalau hari Sabat itu tidak dapat disucikan dengan baik, karena takut kalau melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan pada hari Sabat, karena hari Sabat itu perlu dijaga. Saya setuju perasaan itu ada, dan kadang-kadang secara pribadi saya sendiri mengalaminya. Tetapi apa yang pasti, setiap kali hari Sabat itu tiba, seperti yang kita sudah bincangkan tadi, itu perlu dianggap sebagai satu hari kenikmatan, hari di mana Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Dan kita perlu mengingat hari itu. Kita perlu mengingat hari itu karena seperti yang sejarah katakan, di dalam Keluaran 20, kita mengingat hari Sabat karena Tuhan itu adalah pencipta. Dan di dalam Ulangan 5, kita mengingat hari Sabat itu karena Tuhan telah memberikan penyelamatan kepada manusia. Seperti mana Dia telah selamatkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Firman juga katakan, kita ingat sebab itu adalah identiti Tuhan. Jadi kalau kita lupa, apa yang akan berlaku dengan rohani kita? Apa yang akan berlaku dengan hubungan kita dengan Tuhan? Apa yang akan berlaku dengan masa yang sepatutnya kita baringan kepada Tuhan? Jadi inilah perspektif kita. Saya kira objektif kita tercapai untuk mengetahui perspektif kita mengenai hari Sabat, dan inilah perspektif kita. Hari Sabat itu untuk manusia. Maksudnya hari Sabat itu memberikan berkat kepada kita. Dan kita mengingat hari Sabat karena kita menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan karena Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Jadi itulah perspektif kita. Jadi setiap perkara yang perlu dilakukan pada hari Sabat itu haruslah berpandukan dengan perspektif yang kita sudah bincangkan sebentar tadi. Jadi terima kasih untuk perbincangan kita. Mari kita tutup perbincangan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih karena telah beserta dengan kami dalam perbincangan kami sebentar tadi. Kami mohon ya Bapa, biarlah apa yang sudah dibincangkan ini menjadi peringatan untuk kami semua untuk terus bergembira di setiap Sabat yang Engkau telah berikan kepada kami secara percuma. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Amin. Amin.